Saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahli Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Yang bertikai mitigasi punah. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan, bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara, maka semua tertata dengan sangat indah. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil ladzi biiqtida'i sunnatihi syarifati أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين الذي فيه أمانا وبعد. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, terkhusus guru kita Ayahanda Abah kita Kiai Haji Fathullah Mansur Abah Fatah, yang kita juga doakan semoga beliau dan para ulama di Sukabumi ini khususnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usia dan ilmunya sehingga memberikan pancaran keberkahan pada kota yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita mohonkan kebaikan-kebaikan paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh unsur kepemimpinan yang ada di kota Sukabumi ini, yang dipimpin saat ini oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Ahmad Fahmi, dan didampingi juga oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Hamami. Kita doakan keduanya sehat. Kita doakan keduanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menata Sukabumi menjadi kota yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjemahannya berubah, Sukabumi dari hubbud dunya menjadi hubbul balad. Alhamdulillah kompak malam ini juga hadir sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh adinda kita tadi di Quran surah ke-15 Al-Hijr di pembukanya. Seluruh bagian stakeholder Forkompinda hadir saat ini. Ada Pak Kapolres Habib Zainab, insyaallah berkah karena beliau juga dari keturunan cucu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada Pak Dandim, Dedi, TNI, Polri yang kompak, insyaallah Sukabumi kuat dan jadi paku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Insyaallah di sini juga ada dari perwakilan ormas-ormas pimpinan PDM, Kemenak, dan dari Basnas, dan ibu-ibu yang ramai di atas. Alhamdulillah. Semuanya mudah-mudahan yang hadir malam ini dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur malam ini diberikan kesempatan setelah penantian yang cukup panjang untuk melihat wajah-wajah yang sangat luar biasa di malam hari ini. Saya lihat tadi di foto dikirim
dari mulai sebelum maghrib bahkan pada asar sudah ada yang di sini ya. Sebelah sini bahkan saya lihat semakin bercahaya tuh karena terkena pancaran lampu. Baik, malam hari ini kita akan bercengkrama dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita insyaallah sesuai dengan tema yang kita bahas bersama tentang bagaimana bersatu menuju ridha Allah sampai dengan ke surga. Tapi penting saya ingatkan terlebih dahulu bahwa bulan ini kita masih berada di suasana Rajab. Ingat, Rajab itu diistimewakan di Al-Quran juga di hadis Nabi Muhammad SAW. Di Quran di surah ke-9 ayat 36 isyaratnya disebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh aku tegaskan pada kalian, kata aku, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku desain waktu kehidupan ada 12 bulan Islam. Di 12 bulan itu ada 4 yang spesial, khusus untuk evaluasi, khusus latihan untuk memperbaiki diri, khusus untuk melatih diri menjadi lebih baik. 4 bulan ini dirinci oleh Nabi, nanti disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab hadis yang Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Bakrah dikenal dengan An-Nafi', nomor hadis 1679. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah diatur akan berputar terus. Jadi kalau sekarang malam, besok ketemu malam lagi. Jam 5 pagi, besoknya jam 5 pagi lagi. Jadi kalau waktu sifatnya tetap, yang mengubah keadaan waktu itu perilaku kita. Jadi kalau kita yang kreatif, suka bumi kreatif, muncul jalan-jalan yang bagus, madrasah-madrasah yang baik, pasar-pasar yang tertib. Ini masjid dulu nggak ada, waktunya tetap sama, kreasi manusia yang berbeda. Karena itu kan dalam menjalani waktu selama 12 bulan, selama sebulan, selama sepekan, setiap 24 jam isi dengan berbagai hal yang bermanfaat. Di antara 12 bulan itu ada 4 kata Nabi yang istimewa, khusus untuk berlatih memperbaiki diri, terhindar dari maksiat. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, maka kata para ulama dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Salatan mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabun Mudhar asy-syahrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada ke-6 dan Sya'ban yang ke-8. Jadi kalau di bulan ini ada yang sengaja berbuat maksiat, sengaja bikin hoax, sengaja mencuri, sengaja saling mencelakai, berbuat saling mencela, hati-hati, dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk sama-sama bertobat, keluar dari masjid ini sejak suasana bulan Rajab. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari maksiat sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, tidak cukup dengan amin, kita harus belajar dulu cara mewujudkan. Baik, saya mau tanya sebentar. Judul kita ini menata hidup meraih surga. Ada yang mau ke surga di sini? Ada. Yang mau ke surga boleh angkat. Masya Allah. Yang surganya Firdaus bersama Rasulullah, tingkat paling tinggi. Amalnya cukup kan? Insya Allah. Ada orang pengen di
Firdaus sama-sama Nabi, tingkat paling tinggi tahajud kata orang manusia masih belang betong, salatnya masih lambat-lambat, Qurannya jangan tilawah. Insya Allah malam ini kita perbaiki, insya Allah kita dapatkan surga yang tertinggi. Baik, saya tidak ingin bahas satu dua orang, kita ingin bahas bagaimana Sukabumi satu penduduk insya Allah jadi penduduk yang diberkahi dan diantarkan, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai bahasan kita dengan Quran surah ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ada tawaran dari Allah, ditawarkan langsung ke satu penduduk kota. Jadi qura itu jamak dari qaryah. Kalau qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah itu bisa diartikan desa, bisa diartikan kabupaten, bisa diartikan kota. Jamaknya kalau menghimpun itu menjadi negeri disebut dengan qura. Maka disebut Ummul Qura, ibunya semua negeri, karena semua dari seluruhnya datang ke situ. Jadi kalau kita bawa ayat ini namanya Qura ke kota Sukabumi, seakan-akan Allah menawarkan pada penduduk kota ini, jika ada penduduk Sukabumi ingin dibuka oleh Allah keberkahan, berkah di langit dan di bumi, semua berkah dibuka. Pintu langit dibuka, berkah di bumi dibuka. Kalau di bumi sudah dibuka, semua jenis-jenis kebaikan yang ada di bumi mudah untuk diraih. Sumber daya alam tak capek gali muncul, musibah terjaga, gempa ditahan, banjir tertib, karena yang punya Allah. Diikuti hukumnya, dunianya tenang, akhiratnya dibuka semua pintu kebaikan. Apa tawarannya? Satu, walau anna ahlal qura amanu. Kalaulah ada satu penduduk negeri, mereka berkomitmen amanu, semua mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, satu. Jadi komitmen pertama, komitmen apa? Iman. Kalau kita tarik tentang surga, perhatikan baik-baik. Sekarang kita kerjasama meraih surga. Kalimat surga di Quran itu pertama kali dibukanya pakai iman. Buka surah Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas ke mushaf. Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Nabi, perhatikan baik-baik, menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril ladzina amanu. Allah perintahkan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira. Ini ayat diturunkan untuk memberitahu orang yang masih hidup, bukan yang telah. Jadi Allah perintahkan kepada yang masih hidup yang pengen ke surga. Gak tanggung-tanggung kata Allah, bentuknya jamak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan informasi, sampaikan kabar gembira pada umatmu yang menginginkan surga. Syarat pertama
bagaimana Nabi mendidik satu kota menjadi penghuni surga, yang bahkan turun ayat menjamin mereka dengan semua kemuliaannya. Kita turunkan, mudah-mudahan dengan ayat itu dipraktekkan di Sukabumi, dan Sukabumi menginspirasi semua kota di Indonesia merubah menjadi kota yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai turunkan pelan-pelan. Saya tanya sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu hijrahnya dari Mekah ke mana? Madinah. Bukan. Nah, Nabi tidak hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yathrib. Dan kenapa yang dipilih Yathrib? Padahal di sampingnya ada Taif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Taif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Taif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diruntuk nasabnya, itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh alaihissalam yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh, berlayar selama setahun 10 hari. Namanya Yathrib bin Mihlai. Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih ada kita temukan 37 sampai 39 urutan nasab. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nabur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Al-Fahsha bin Sam bin Nuh alaihi salam. Coba ulangi. Nah, di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi, menantang azab, diturunkan, maka masuk semua ke kapal. Di antara yang ikut itu ada namanya Yathrib bin Mihlai. Ketika banjirnya reda, kemudian mulai menyebar umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang Yathrib ini menyebar, datanglah ke satu tempat jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan, Yathrib itu sudah lama, 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian penduduk awalnya. Secara singkat, sebelum kedatangan Nabi, tempatnya bukan kota, Pak. Tidak ideal, Bu. Maaf, pasarnya rusak. Yang menguasai Yahudi, harga suka-suka, kecurangan paling banyak, sampai viral. Dulu sudah ada viral. Cuman belum ada like, share, and komen. Komen sudah ada, subscribe yang tidak ada. Yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran, nanti kita akan bahas itu insya Allah. Jadi pasarnya rusak. Yang kedua, yang tinggi, pertengkaran itu banyak. Ada dua suku besar, namanya Aus dengan Khazraj. Itu kalau ada di Aus yang luka, di Khazraj mesti luka. Kalau ada yang meninggal, satu suku lain mesti ada yang tewas. Jalanan tak tertata, sosial konflik tinggi. Anda bayangkan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal untuk memberi contoh nanti di masa datang, dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab Sahih beliau dengan nama Kitabul Imarah, bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yathrib, supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis, maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Itu yang kita akan turunkan di pertemuan malam hari ini.
Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yathrib itu? Maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya. Dan itu menariknya, itu di semua bidang profesional semua. Dan semua lengkap. Orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur. Contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Kenal Abu Bakar As-Siddiq? Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Karena Sukabumi warganya Pak Wali kenal Abu Bakar. Bidang ekonomi. Makanya nanti ketika berangkat, itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf, nanti kita akan belajar. Dari mulai modal pakaian saja, cuma dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid yang telah kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer. Ada yang pakar di bidang kamtibmas, memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya. Ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan. Diplomat, ada Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nanti Amr ini yang telah sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan, terus bukan cukurnya Nabi SAW. Mulainya dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syam. Yang dilewati tadi Afrika Utara, kawasan menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusayr, panglima namanya Tariq bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang punya peradaban 7 abad 700 tahun, cuma satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina, mampir di Baros 400 km dari kota Medan. Cuma mampir, Nusantara jadi maju dan muslim. Semua tempat yang dilalui dapat semua. Maka yang pertama yang mesti dilakukan apa? Seorang figur yang ingin menata kotaknya, dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya. Dan kemudian versinya begini. Perhatikan nanti, kan ilmu belusukan itu yang viral dari Umar kan. Tapi Umar diajarin oleh Nabi. Nanti setelah jadi pemimpin yang banyak belusukan itu Umar terkenal. Tapi belusukannya Umar itu ilmunya dari Nabi. Dan Nabi sebelum belusukan diajarin oleh Allah tentang cara memelihara kambing. Semua Nabi kata Nabi menggembala kambing. Itu ada rumusnya. Ya, bahkan nanti dalam fikih nanti ada bab memahami tentang kambing. Kata Nabi, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Gak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali dilatih dulu memelihara kambing. Saya penasaran. Saya datang ke Pacet, ke puncak bukitnya. Ada kawan pelihara kambing. Saya masuk ke situ pengen tahu kambing. Allahu Akbar. Baru saya pahami. Ternyata kambing itu mengembingnya saja sudah variasi. Cara mengembingnya nggak sama. Minta makan. Terancam dia. Sak. Jadi ada kambing kan yang memberikan isyarat lapar. Ada kambing kan yang memberikan isyarat sakit. Ada kambing kan yang memberikan isyarat takut butuh perlindungan. Pemimpin kalau sudah tahu filosofi kambing, dia dengar suara rakyatnya. Lapar Pak Wali. Jadi melihat wajah orangnya udah tahu, nih warga saya sakit nih. Umar begitu. Malam-malam keluar lihat. Begitu melihat ada ibu dengan anak-anaknya sedang kelaparan. Tapi luar biasanya, beliau tidurkan anaknya dan memberikan gambaran sedang masak. Yang dimasak itu batu dengan pasir. Sempat-sempatnya bikin syair. Dasar Khalifah Amirul Mukminin, kerjaannya santai-santai di istana. Kami kelaparan.
pasir. Umar lewat melihat, Allahu Akbar, dihisab saya. Iman, dihisab saya. Lari ke Baitul Mal, mengambil sekantung gandum. Ajudan mau ngambil, kata Umar, tidak, saya yang dihisab. Biarkan saya membawa ini di pangkuan bahu saya. Datang ke tempatnya, dimasakin, tidak pernah memperkenalkan diri. Nggak bawa kamera, karena memang nggak ada. Langsung tuh dimasakin sama Umar, dan saat dimasak karena nggak memperkenalkan diri, si ibunya nggak kenal, masih dicela di hadapannya. Dasar Umar, dasar Amirul Mukminin, orang lapar yang masakin orang lain. Ada Umar. Pendidikan Nabi top. Semuanya disatukan oleh Nabi. Nah, secara singkat karena waktu kita terbatas, maaf, kita sampai jam berapa ini? 12. Insyaallah. Itikaf ya? Siap. Subuh ya? Siap. Antum itikaf sampai subuh, saya jam 10 pulang. Ya, nyambung lagi. Maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim as-sabiqun al-awwalun. Ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9 karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului. Radhiyallahu anha. Berangkat, Nabi dibimbing oleh Allah melakukan 3 hal saja. 3 ini yang coba kita akan turunkan insyaallah. Pertama, saat datang ke Yathrib itu, yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akha baina ahli Yathrib wa khasatal muhajirin wal ansar. Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib. Jadikan saudara. Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib semua persaudarakan, baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazraj dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begitu? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tenang? Kenapa nggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Masya Allah, kalau Pak bisa praktekkan.